Oke cuy, balik lagi di channel Fikri Jatkulan. Oke, sebelumnya ya kita udah lihat part 1 bagi yang lihat ya. Dan ini kita bersihin ya. Dan ini ada sedikit kayak pucat-pucat gini, emang kayak kerak ya cuy. Nah, di sini gue udah coba berpikir secara sangat logis cuy. Ini jalur olinya sangat-sangat rumit ya. Karena apa? Karena sama sekali terus terang gue belum pernah bongkar ini motor. Akan tetapi ketika gue pahami, gue pusing ya. Karena nggak dibongkar semua. Karena ini jalur di sini nggak ketahuan kemana ya. Pasti lewat tengah dan lewat sana ya. Lewat jalur selang tembaga ini atau selang besi ini ya. Dari sini ke sini ya. Nah, ke sini ya. Ini untuk ke bagian kerukas cuy. Untuk bagian kerukas aja dia lewat atas ya. Sampai rela buat kayak gini ya. Yang menurut gua sangat gak enak dilihatnya. Oke ya, memang itulah. Beda tipe mesin, beda merek ya, punya ciri khasnya masing-masing dari pabrikan. Oke, nah di sini yang gue pahami, oli hanya lewat sini ya. Terakhir kali jalannya oli hanya nyembur dari sini ya, itu udah pasti dari sini. Mau gimana pun, walaupun ada stud di sini ya. Oke, lihat sedikit oli nyembur lewat sini karena ini kebuka ya. Ketika ditarik dia pasti kebuka. Oke, ini masuk tapi nggak bakal banyak cuy ya, nggak terlalu banyak pasti itu. Ini kan ada bekasnya ya, tuh di sini ada goresan-goresan ya. Ini bekas dia maju mundur cuy, karena cara kerjanya seperti ini, seperti itu terus setiap kita menekan kopling dan melepas kopling. Oke, nah di sini gue cuma mau mastiin aja, karena dia dapat oli dari sumber sini ya, walaupun sedikit. Nah di sini gue buat rekayasa jalur oli ya. Di sini gue lubang-lubangin ya, ini bisa dilihat ya, hampir semua gue lubangin. Gue buat zigzag ya di atas pun ya, dari atas bornya sampai tembus ke bagian dalam. Oke, kenapa gue buat seperti ini? Karena ketika oli lewat sini masuk ya, pasti kan ngumpul di dalam sini ya. Jadi dengan harapan adanya lubang-lubang ini, dia lewat celah ya. Dia lewat celah ini ya, kan pas kopling di sini ya kan. Otomatis oli yang terlontar karena gaya sentrifugal dilontarkan lewat sini ya, jadi ke kanvas kopling. Nah seperti itu cuy ya, dengan harapan. Oke cuy, sekali lagi dengan harapan, karena pada dasarnya oli 1 liter lebih di sini, apalagi ini udah kering ya, karena dibongkar lalu dibersihkan lagi, otomatis ya 1 liter lebih pun ini oli hanya akan segini cuy, karena ruang kesananya itu sangat lega. Oke, jadi nggak mungkin ya sampai di sini, oli itu nggak mungkin sampai di sini, tapi di sini. Oke. Nah, jadi dari mana lagi dia dapatnya? Karena di blok ini pun ya, kita bisa lihat ya, ini nggak seperti Yamaha ya, ada jalur oli ke sini ya, karena impossible. Karena apa? Karena di sini stud manual ya, ini kopling udah sangat pasti ya, motor gede itu ya pasti manual, jadi nggak bisa lagi ada jalur-jalur tambahan ya. Nah dari atas ini ya menuju ke kerukas. Oke, dan pastikan seal ini selalu bagus ya, dan diwajibkan cari orinya. Oke, jadi rekayasanya seperti itu. Ketika oli dituang ya, lewat lubang tap atas dituang, oli masuk ke sini ya. Pada umumnya semuanya sama ya. Nah, oli dituang masuk ke sana ya, masuk ke sana menggenang
dan masuk ke lubang sini. Intinya di dalam sini ada lubang cuy. Nah tuh ya, di sana ada lubang. Oke, jelas ya, di sana ada lubang. Masuk ke dalam sini. Masuk ke dalam sini ya, lalu disaring lewat blok sini ya. Oke, untuk yang lebih paham mohon maaf ya. Ya, mungkin ada yang lebih suhu, takut saya salah jelasin. Ya seperti itu ya. Nah, di sini ada filter. Ya, ini wajib bersih. Hop. Ya. Masuk lewat sini, kesaring lewat sini ya. Karena ini napak di mesin. Nggak mungkin lolos lewat celah ini, si kotoran. Oke. Nah, lalu naik ke atas sini ya. Nah, lalu naik ke atas ini. Kemana ini lari? Ini sudah pasti lari ke ruang pompa oli cuy ya, karena di sini secara logis gue perhatiin ya, tapi mohon maaf takutnya gue salah ya. Nah ya, ini nggak ada lubangnya, berarti otomatis dia adanya di dalam sana, di tengah. Oke, karena untuk suara mesinnya sudah kalian dengar seperti itu ya, dan gue juga nggak diberikan perbaikan yang lebih jauh ke dalam sana. Oke, jadi hanya sebatas sampai sini ya. Dan di sini jangan lupa ya, untuk Kawasaki ini B175 di sini ada o-ring kecil. Ingat ya, ini ada o-ring kecil di sini. Dan jangan pernah sepelekan apapun hal kecil yang ada di motor ya, karena ini sudah pasti jalur oli ya. Ini jalur oli. Kemana dia larinya? Nah, jalur oli masuk ke sini dan disemburkan ke sini. Entah ini melumasi apa di dalam sana, entah rasio atau apa, gue juga belum tahu. Oke? Menyemburkan lewat sini. Biasanya kan kalau di motor lain ini lubang kickstarter ya. Nah, entah ini melumasi rasio atau apa, gue juga kurang tahu ya. Otomatis yang jelas di situ ada rasio. Oke? Jadi seperti itu ya cuy, sirkulasinya. Di sini ketekan, di sini juga ketekan naik ke atas. Kenapa dibuat ada lubang oli tapi sangat-sangat sempit? Karena untuk tekanan ya, tekanan supaya tidak keluar terlalu besar, jadi supaya bisa menyebar ke yang lain ya. Jadi si pompa olinya itu pokoknya dibuat lubang dari bagian-bagian ini tuh seperti nozzle cuy. Oke, gue udah pernah jelasin sebelumnya di jalur oli Vega R lama. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nanti ini tinggal kita pasang aja ya, bagian kopling. Oke, ini gue mau kencengin dulu. Nah, ngomong-ngomong soal kencengin ya, ini gue mau menjawab pertanyaan seseorang ya, atau siapapun lah yang belum tahu tentang kegunaan dari obeng ketok. Oke cuy. Oke, waktu itu pernah ada yang nanya, apakah obeng ketok aman ya dipakai buat kencengin ini ataupun ngebuka? Karena memang secara look ya, dilihat itu serem banget, digetok ke sana, dipukul ke sana, ya, dipukul, oke, dipukul ya, sangat-sangat jelas dipukul, oke. Tapi secara logika lebih serem lagi yang dipukul begini, ya, udah kayak tukang batu jadinya loh, oke, ya. Nah, lalu dibuatkanlah seperti ini ya, obeng ketok. Oke, jadi anggaplah ini adalah impact model lama. Oke, karena impact pun cara kerjanya seperti ini. Hanya aja dia nggak serem. Karena apa? Dia diputar. Tekanan pukulannya ada di depan sini, diputar oleh baterai. Jadi itulah bedanya. Ini pakai manual tenaga, ya, tenaga kita pribadi. Tapi impact memakai baterai ya, jadi memutarkan si dinamo di belakang ya. Tapi di depan sini entah ada sesuatu kayak kena enggaknya, jadinya seperti pukulan tak 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 tak, pukulan sambil berputar ya. Kalau ada yang nanya ini aman atau enggak, ya jelas aman
Itulah sebelum ada impact. Gue mau nanya, sebelum ada impact, apa yang dipakai? Apa yang dipakai sebelum ada impact? Nah, dan sebelum ada ini, pasti yang dipakai metodenya ini. Ya kan? Bagi yang kuncinya kurang komplit atau lengkap, oke? Jadi seperti itu. Ya, ini buat menjawab aja. Sedangkan yang diketok ke sana, ya, dipukul ke sana, itu lebih aman. Ya, ketimbang kalian pukul seperti ini. Karena apa? Ya. Ya seperti ini nih, maaf. Nah, karena apa? Itu akan terjadi bengkok pada asnya, ya. Apalagi di sini, bearing akan rusak karena tumpuan keras ya. Dan ini tuh nggak main-main kerasnya, cuy. Oke? Setiap mur ini itu dibuka dan dikencangkan gitu. Itu sangat keras. Nggak mungkin asal-asalan. Pasti sangat keras. Nah, ketika menerima pukulan seperti ini, otomatis ini atau ini dia akan tidak center lagi. Tapi jika dipukul secara lurus, ya, dipukul secara lurus, itu sudah pasti sangat-sangat center ya, karena lurus. Paku aja, ketika kalian pukul, kalau nggak center, dia langsung bengkok. Apalagi kayak gini ya. Ya. Sedangkan ini kalau udah terjadi bengkok, itu akan menimbulkan suara yang lumayan serem. Oke cuy. Nah, ini untuk menjawab ya pertanyaan ya, ini aman atau enggak ya. Oke, gue tanya balik, sebelum ada impact pakai apa? Oke, itu aja cuy. Oke, jadi ini tinggal gue kencangin ya, gue nggak mau videoin, takutnya jadi pro kontra ya cuy. Yang penting gini loh cuy, lihat di sini, bautnya rapi nggak? Ya, lihat rapi nggak? Ada kerusakan nggak? Ada lecet nggak? Aman ya? Aman kan cuy? Oke. Jadi logis aja ya. Oke, logis aja. Ngebuat sesuatu seperti ini itu pasti dipikirkan secara matang-matang cuy. Nggak asal. Pabrikan itu, profesor pembuatnya ya lebih hebat. Walaupun terkadang ada sedikit kekurangan ya seperti ini. Mohon maaf, sekali lagi gue baru kali ini bongkar, jadi gue nggak terlalu paham tentang jalur oli mesin ini, oke? Karena gue bener-bener baru kali ini. Tapi insya Allah, jika yang megang mekanik tepat ya, gue bukan bilang yang lain jelek, enggak. Kalau yang megangnya itu bagus, ya, dia sudah punya pengalaman dalam mesin apapun gitu ya, walaupun itu mesin belum pernah, sejatinya mesin itu kerjanya sama ya, perbedaannya mungkin hanya letak partnya atau bentuk partnya, oke? Itu beda ya. FU di sini, ini di sini ya, pompa oli FU kecil, pompa oli ini gede ya, seperti itu cuy, oke? Nah gitu aja, yang penting garapnya rapi, nggak ngerusak, insya Allah ya. Insya Allah pasti aman. Oke cuy. Mohon maaf terlalu panjang ya, gua ngebacot ya. Tapi kan ini adalah ilmu cuy ya. Sekali lagi ilmu ya. Bagi yang mau di skip silahkan, gak di skip juga ya, terima kasih. Itu nambah-nambah jam tayang saya. Oke cuy, gua mau langsung pasang ya. Nanti untuk pemasangan kampas kopling gua akan videoin. Oke cuy, kita lanjut. Ini udah gua kencengin ya. Dan ini hasilnya ya. Nggak ada hancur-hancur kan. Kalau kayak gini kan rapi tuh ya, lihat ini rapi banget cuy. Daripada lu battle ya kan, hancur semua motor orang ya. Mohon maaf ya, itu emang salah ya, salah ya, wajib dibilang salah gitu cuy. Kalau untuk buka yang fatal, baiknya ada alat, oke? Bukannya gue nyombongin alat, oke? Gue aja belum punya impact gitu. Nah ini untuk kanvas, ketika memasang wajib dilumasi oli dulu dan didiamkan selama 30 menit, oke? Sekarang kita pasang kanvasnya. Urutannya seperti ini ya, kanvas ya. Kalau di sini ada yang ada nomor
pastikan nomornya nomor semua ya. Nah ini ada nomornya, nomor semua. Dan kalau nggak ada nomor semua. Oke. BTW ini gue pakai kanvas kopling Bison. Oke cuy. Nah ini. Oke, untuk yang cembung ya. Yang cembung ini versi gua ataupun versi pabrikannya atau siapa lah. Ya, pokoknya ini versi gua. Gua pribadi beropini yang cembung itu di dalam ya. Yang rata di luar. Terserah kalau mau rata-rata dalam, terserah. Yang penting rata-rata semua di dalam, cembung semua di dalam. Oke. Oke cuy, dilanjut lagi. Mohon maaf ya kalau ada suara-suara bocah. Karena ya namanya juga kita hidup berdampingan ya sama tetangga ya. Mohon maaf, jadi abaikan aja suaranya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini lihat ya. Ini seperti yang gue bilang tadi, ada o-ring kecil masuk ke bosing sini ya. Masuk ke bosing yang bawah sini, yang ada o-ringnya. Oke, bagian bawah ya. Nah, lalu ada bosing satu lagi di sini belakang ya. Oke, jikalau ada seseorang yang ngomong tanpa bosing itu nggak masalah, itu harus belajar lagi. Oke, kenapa gue bilang gitu? Bukannya sombong ya, karena kepresisian nanti si blok ketika dipasang itu sangat-sangat minim sekali cuy. Oke, jadi lebih baik ketika ini hilang atau rusak atau apa ya, si bosing itu wajib kalian beli ya. Persis mungkin ya, wajib dicari ya. Tapi ini roman-romannya ya, roman-romannya ini bentuknya kayak bosing Matic Mio ini, persis ya bosingnya. Oke, langsung aja kita pasang. Nah ini dia, berhubung packingnya mahal ya, insya Allah ya cuy, kalau packingnya nggak terlalu parah ini masih bisa digunain lagi. Oke, jadi kita hitung-hitung nolong konsumen ya, jangan apa-apa itu ganti ya. Memang bagusnya itu semua ganti bagusnya ya, tapi ya balik lagi ya cuy ya, apa salahnya kita bisa nolong ya. Kalau misalkan ini dibuka nggak hancur ya udah pasang lagi aja. Oke, cuma kalau nanti kedepannya ada bocor atau enggak ya, intinya kan si konsumen udah tahu ya, kita harus kasih tahu cuy. Intinya si konsumen udah tahu bahwa packingnya kan bekas ya, karena harganya juga lumayan ini cuy ya. Oke. Oke, untuk kebersihan ya, kebersihan itu sebagian dari iman cuy. Usahain bersihnya sebersih mungkin, oke, supaya pelanggan juga senang gitu lihat kerja kita. Oke, kita langsung pasang aja. Nah, iya di sini nih. Nah, ini ya, rentetan tuas. Ini ada tuas kopling. Nah, ini ada per. Dan di sini ada ring. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi tuas ini ada di dalam sini. Ya. Ketika tuas ini ditarik ya, kopling ini ketarik ke luar. Oke, jadi ketika dia ketarik sedikit pun ya otomatis ini kopling nggak napak ya. Nah ini kan posisinya nggak pre nih, karena dia nempel ya, kopling terdorong oleh 4 per ini di dalam sana ya, jadi nempel. Oke, nah saat itulah motor kita bisa berjalan karena ada transfer tenaga dari yang ditimbulkan oleh piston ini ya. Jadi mesin itu sebenarnya ini ya, tenaga kerjanya itu ini, Prukas, Serar, klep ya, itu tenaga kerjanya. Dan ini tenaga transfer tenaga yang ada di mesin ini. Oke, ditransfer ke gear belakang sampai bisa memutarkan roda. Jadi seperti ini ya. Nah gue juga gini ya, gue belum tahu, gue pernah lihat ada
komen dari orang-orang ya, masang bloknya susah ya, kadang nggak nyangkut. Oke, kita coba ya, kita coba karena gue juga pemula. Kita coba, siapa tahu mereka katakan itu benar atau hanya memang kurang kepahaman ya. Jadi mungkin benar-benar belum ada pengalaman bongkar motor, tapi udah berani coba-coba yang mode-mode serem seperti ini cuy ya. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung pasang aja. Apakah susah? Oke, kita lihat. Kita paskan lagi. Nah, oke, maaf bukannya sombong atau gimana ya. Ini hanya menerangkan. Tapi ya, alhamdulillah ini langsung berhasil. Oke. Jadi pada prinsipnya kalau kita tahu cara kerjanya, insya Allah ya, semua akan menjadi mudah cuy. Oke. Dimana kita tahu prinsip kerjanya, ya sekali lagi semua akan menjadi mudah. Dan pokoknya mengalami trouble itu kita bisa pecahkan cuy, karena mesin ini diciptakan dengan logika. Oke, logika manusia dengan logika Tuhan itu sangat berbeda, pasti masih bisa dicerna kalau logika sesama manusia. Oke cuy ya, sedikit siraman rohani. Oke, mohon maaf ya, bukan sombong ya, tapi ini hanya menjelaskan aja. Makanya pahami dulu ya, pahami dulu cara kerjanya, insya Allah ya. Insya Allah semuanya mudah. Oke, ini kita pasang bautnya. Ini tipenya seperti tipe yang ada di apa ya, rem ya, rem hidrolik itu ya, rem depan ya, persis kayak gitu bautnya. Oke, kita langsung baut aja. Nah, di sini ada baut yang berbeda seperti ini ya, seperti dimana gue pernah bilang ada space sekitar zoomnya autofocusnya. Nah ini nih ada space sekitar 1 jari ya. Kalau gue nggak pakai sarung tangan, ini space nya sekitar 1 jari, itu pasti benar. Nah kalau misalnya kayak gini kan, nah ya ini pasti benar, space nya berkisar 1 jari. Di baut apapun motor itu semua teorinya sama. Nah ini kan nggak pas ya. Kayak baut panjang dimasukin baut pendek ya, baut pendek dimasukin baut panjang, itu udah nggak logis, itu bahaya, hati-hati. 1 jari. Oke, sekarang kita tes apakah yang dituasnya bekerja. Kita tes. Hop, 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 hop. Alhamdulillah ini bekerja ya cuy. Oke, maaf ya takutnya kurang jelas, gue lupa geser kamera. Lihat, kita lihat sekali lagi. Hop, hop, pre, tekan, pre, tekan, pre, tekan. Oke, alhamdulillah bekerja dengan normal. Jadi seperti itu ya cuy. Oke, terus terang sekali lagi, gue belum pernah bongkar motor ini, tapi kalau kita tahu dasar kerja prinsip mesin, insya Allah kita bisa tanganin. Lalu dilanjut kencengin pakai kunci 12. Oke, sudah kenceng. Nah, oke, ada sedikit informasi. Ini ya, tinggal kita kencengin baut tapoli, kita pasang, kencengin, ya baru kita tuang. Jangan sampai lupa ya cuy. Oke, sekedar informasi ini untuk baut ini. Wow, ini keras banget ya, nggak bisa disetting. Tapi ini udah gue servis dan ada sedikit
pemodifan ya di dalamnya. Oke, ada sedikit gua modif di dalamnya, yang dimana nanti mudah-mudahan ada harapan ya, si karbu ini bisa mudah sekali menghidupkan si mesin saat pagi hari. Mudah-mudahan ya cuy, insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga harapan gua berhasil dan bagus. Oke. Jadi gitulah, gue udah cari tukang bubut mana aja karena gue juga belum tahu parkit apa yang cocok ya. Gue masih nyerah. Tapi kalau untuk karbu kan ditanganinnya gampang ya, nggak kayak bongkar mesin, gampang ditanganinnya. Yang penting ada parkitnya, karena parkitnya susah. Ini mau dibuka pun karena bot ini macet ya, mau dibuka pun susah. Gue tadi udah ke tukang bubut, nggak bisa semua, kalau nggak dihancurin parkitnya lalu diganti. Tapi di sini gua nggak tahu, dan gua nanya-nanya juga ke tukang spare part, dia nggak tahu ya. Bener-bener karena motor ini jarang sekali ya cuy, jarang sekali. Oke, lanjut aja. Gua pasang karbu ya. Mungkin kalau untuk karbu ya semua bisa lah. Oke, nanti gua videoin saat udah jadinya aja. Oke cuy, sampai di sini. Terima kasih. Nanti kita lanjut ke review pas mesin ini menyala. Oke.